Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 113. Cerita dimulai setelah mendengar Wonwoo yang memintanya untuk masuk ke dalam klinik. Sambil berjalan memasukinya, Jin Xiongbaek bergumam, "Aku tidak tahu apa yang direncanakan oleh Wonwoo, tetapi tetap saja kalau ini telah membuatku menjadi penasaran." Namun Jin Xiongbaek langsung melemparkan pandangannya ke arah samping ketika mendengar seorang perempuan yang berbicara kepada seorang kakek tua. Sontak Jin Xiongbaek sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka setelah mengetahui siapa sebenarnya orang itu. Ternyata suara itu berasal dari Samayung yang mengajak Ha Xiongwon untuk pergi menuju sebuah kedai yang berada di sekitar sana. Di saat itu Ha Xiongwon atau yang dikenal sebagai Wolno terlihat begitu sehat setelah dirawat oleh para tabib yang cukup berpengalaman pada wilayah itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Jin Xiongbaek langsung berlari menghampirinya. Lalu dengan suara yang bergetar ia pun bertanya apakah benar kalau Pak Tua itu adalah Ha Xiongwon yang merupakan ayah mertuanya. Di saat itu terlihat Wolno sangat terkejut setelah melihat Jin Xiongbaek yang berlari ke arahnya. Ia berkata, "Menantuku, apa yang kau lakukan di tempat ini?" Tepat di sampingnya terlihat Samayung sangatlah terkejut setelah mendengar Wolno yang memanggil Jin Xiongbaek sebagai menantunya. Pada sisi yang lain, Wonwoo langsung melambaikan salah satu dari tangannya kepada Samayung. Ia meminta kepada Samayung untuk meninggalkan mereka berdua. Setelah berhadapan dengan Wonwoo, Samayung berkata, "Wonwoo, apakah dia adalah ayah kandungmu? Jika itu memang benar, maka dia adalah mertuaku." Saat mendengar Wonwoo yang mengucapkan rasa terima kasihnya karena dia sudah merawat kakeknya, sambil tersenyum Samayung kembali berkata, "Aku sama sekali tidak keberatan untuk merawat kakek. Lagi pula aku melakukannya karena dia sudah kuanggap sebagai kakekku." Di saat itu Jin Xiongbaek langsung berlutut di hadapan Wolno. Sambil menangis ia berkata, "Aku minta maaf karena aku menyangka kalau Anda sudah mati setelah terjadinya insiden itu. Jika saja aku bisa melewati tembok itu lebih cepat, aku yakin kalau aku akan bisa melindungi Anda dan juga Ryeong dari para bajingan itu." Mendengar itu, Wolno berkata, "Kau tidak usah meminta maaf seperti ini. Lagi pula akulah yang sudah memutuskan untuk hidup sebagai orang mati. Jadi bagaimana bisa hal itu akan menjadi kesalahanmu? Jujur saja, aku sangat bahagia bisa melihat sebuah wajah yang aku kenal, sehingga aku tidak kuasa untuk menahan senyumanku. Lantas mengapa kau meneteskan air mata seperti ini? Jin Xiongbaek, aku sama sekali tidak pernah membencimu ataupun menaruh dendam kepadamu. Jadi akan lebih baik maafkanlah dirimu sendiri." Melihat reuni kedua orang dewasa yang dipenuhi oleh rasa haru, Samayung berkata, "Sebenarnya aku sangat ingin menyapa ayahmu dengan cara yang benar. Tetapi melihat situasinya yang seperti ini, maka aku tidak ingin merusak suasana mereka. Jadi aku akan menyapanya di lain waktu." Namun Samayung begitu heran ketika mendengar Wonwoo yang menanyakan di mana ayahnya. Saat mendengar Samayung yang bertanya untuk apa ia mencari ayahnya, sambil tersenyum Wonwoo berkata, "Hari ini aku harus menyelesaikan semua ini. Jadi Samayung, di mana ayahmu?" Cerita berpindah pada sisi barat yang berada pada wilayah Kabupaten Fuan. Di saat itu Samacak telah menunggu Wonwoo tepat di tengah rimbunnya hutan bambu. Dan itu adalah sebuah tempat yang merupakan tempat ujian yang sudah ditetapkan oleh Samacak. Melihat kedatangan Wonwoo dengan sorot mata yang begitu tajam, Samacak berkata, "Awalnya aku berpikir kalau dirimu akan kabur dari ujian ini. Namun ternyata kau masih bernyali juga." Sambil mengepalkan kedua tangannya, Wonwoo langsung memberi salam penghormatan kepada Samacak. Dan tepat di belakangnya terlihat Samayung begitu cemas karena dia sangat mengetahui bagaimana karakter ayahnya yang sangat mengerikan. Namun Samacak langsung menyipitkan kedua matanya. Lalu ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi pada beberapa hari yang lalu, tetapi tampaknya kau sudah berubah. Apakah dirimu sudah mendapatkan pelatihan secara langsung dari ayahmu?" Mendengar itu Wonwoo bergumam, "Seperti yang diharapkan dari salah satu 4 Evil. Begitu dia melihatku, dia pun langsung menyadari bagaimana peningkatan kemampuan seni bela diriku." Saat mendengar Wonwoo yang mengatakan kalau dia hanya mendapatkan sedikit keberuntungan, Samacak kembali berkata, "Aku ingin melihat apakah keberuntungan itu akan berguna di dalam ujian ini ataukah tidak."
Apabila kau tetap ingin melihat putriku, maka kau harus menahan 10 seranganku. Aku rasa itu adalah sebuah ujian yang sangat normal untuk kau lewati. Namun Samayong begitu kesal setelah mendengar syarat itu. Lalu sambil berteriak ia berkata, "Ayah, bukankah kalau itu sangatlah berlebihan? Bahkan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu menahan 10 serangan ayah." Di dalam sudut pandang Samayong, ayahnya adalah seseorang yang sama sekali tidak terkalahkan. Bahkan yang lebih hebatnya, dia adalah orang yang paling kuat di antara 4 Eiffel dan juga 8 master bela diri terkuat dataran Murim. Jadi dengan meminta Wonwi untuk menghentikan 10 serangannya, maka bisa diartikan kalau itu adalah penolakan yang sangat jelas. Untuk membuat Samayong menjadi tenang, Wonwi berkata, "Kau tidak perlu merasa khawatir dengan ujian ini. Lagi pula ayahmu melakukan ini karena dia sangat sayang kepadamu dengan begitu tulus." Dengan suara yang datar, Samajak berkata, "Samayong, dengarkan aku baik-baik. Apakah kau tahu mengapa aku bisa kehilangan ibumu adalah karena aku memiliki sebuah gelar sebagai salah satu dari 4 Eiffel. Dan orang yang kau sukai itu adalah Blood Demon. Saat ini dia berada pada posisi yang bisa memiliki banyak musuh sepertiku. Jadi bagaimana mungkin aku ceroboh untuk mempercayakan putriku kepada seseorang yang seperti itu? Apakah kau tahu kalau dia masih belum sepenuhnya untuk bisa menguasai kultus Blood? Bahkan sebuah jalan yang ia lalui akan menjadi sebuah jalan yang dipenuhi dengan duri. Jika dia ingin membawamu bersamanya untuk melewati jalan itu, bukankah sewajarnya kalau dia harus membuktikan bahwa dirinya mampu? Di dalam dunia Murim, mereka yang lemah akan diinjak-injak oleh mereka yang lebih kuat. Aku yakin kalau dirimu sudah mengetahui akan hal itu." Seketika itu juga Wonwi menyadari apa yang dikatakan oleh Samajak adalah kebenaran. Siapapun yang berada di dalam dunia seni bela diri, maka mereka harus bertambah kuat pada setiap harinya sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa menginjaknya. Lalu Wonwi berkata, "Aku tidak bisa menyangkalnya karena itu adalah kebenaran yang berada di dalam dunia Murim." Pada sisi yang lain, Samayong bergumam, "Aku baru tahu kalau ternyata ayah memiliki sebuah pemikiran yang seperti itu. Tetapi tetap saja sebuah syarat dari ujian ini benar-benar di luar akal sehat. Bahkan aku berpikir kalau ayah sama sekali tidak ada niatan untuk merestui hubungan kami." Ketika melihat Wonwi yang sudah bersiap, Samajak berkata, "Wonwi, aku akan membiarkanmu untuk menyerang lebih dulu. Jadi mari kita mulai ujiannya sekarang juga." Tanpa pikir panjang sedikit pun, Wonwi langsung membuka dantian tengah dan juga dantian atasnya secara bersamaan. Di saat itu, Wonwi langsung melancarkan sebuah serangan yang dilapisi Golden Blood Body pada tinjuannya. Terlihat Samajak langsung menyipitkan kedua matanya ketika melihat Wonwi yang berada di hadapannya hanya dalam sekejap mata. Bahkan ekspresinya yang awalnya begitu santai langsung mengeras begitu saja ketika menahan serangan Wonwi. Melihat Samajak yang hanya menggunakan satu tangan, Wonwi bergumam. Dia sama sekali tidak menghunuskan bilah pedangnya ketika memberikan ujian ini. Apakah dia tidak berniat untuk mengerahkan semua kemampuannya? Wonwi berpikir akan sejauh apa seni bela dirinya bisa melawan seseorang yang sekuat Samajak. Lalu ia pun langsung melancarkan sebuah tinjuan yang ia tujukan kepada Samajak. Di saat itu, Wonwi langsung menggunakan teknik ke-6 Storm Shadow yang disebut sebagai tinjuan penghancur. Itu adalah teknik yang mampu meledakkan targetnya dengan melalui serangkaian 5 pukulan. Dan itu adalah sebuah teknik yang paling mudah digunakan oleh Wonwi, meskipun hal itu akan menggunakan banyak ki di dalamnya. Pada sisi yang lain, terlihat Samayong sangatlah terkejut ketika melihat ayahnya yang terdorong ke belakang setelah terkena serangan Wonwi. Benar saja, Samajak telah terdorong cukup jauh meskipun ia sudah menahan serangan Wonwi dengan menggunakan tenaga dalam. Namun bukannya merasa marah, akan tetapi Samajak langsung melemparkan senyumannya kepada Wonwi. Lalu ia berkata, "Kau adalah anak yang cukup cerdas. Jadi apakah kau masih memiliki trik tersembunyi yang lainnya agar bisa melewati ujian ini?" Dengan tatapan mata yang tajam, Wonwi bergumam, "Saat ini aku telah berhasil memberikan satu serangan kepadanya. Jadi untuk bisa menyelesaikan ujian ini, maka aku harus mengatasi 9 teknik yang lainnya." Kemudian Wonwi berkata, "Master, sebelum kita melanjutkan ujian ini, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Ketika aku berada di dalam lembah, aku telah terjebak pada sebuah tempat dan merubah salah satu dari mataku." Terlihat Samajak begitu heran, ia sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Wonwi. Sambil melepas penutup matanya, Wonwi kembali berkata, "Ketika aku berada di tempat paling dalam goa itu, aku pun telah dikejar oleh makhluk aneh yang tidak pernah aku lihat. Lalu di saat aku melarikan diri, aku menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi oleh makam di dalamnya.
Namun aku terjebak pada sebuah ruangan yang lainnya yang bahkan telah dipenuhi oleh perangkap mekanis. Dan ketika aku sudah sadarkan diri, mataku telah berubah menjadi mata emas. Di saat itu, Won Wei dengan sengaja mengatakan itu kepada Samacak karena dia mengetahui kalau Samacak telah mengejar seorang pria bermata emas yang telah pergi melarikan diri. Won Wei merasa takut apabila Samacak berpikir kalau dia ada hubungannya bersama orang itu. Itulah sebabnya Won Wei memilih untuk membicarakannya terlebih dahulu. Mendengar cerita Won Wei, terlihat Samacak langsung mengusap dagunya yang seakan-akan kalau dia sedang memikirkan sesuatu. Namun Won Wei begitu heran ketika mendengar Samacak yang mengatakan kalau mereka harus melanjutkan ujiannya. Won Wei bergumam, "Aku berpikir kalau dia akan membahas masalah itu." Setelah mendengar kalau dia telah mengejar pria bermata emas itu, aku pun berpikir kalau dia telah mengetahui sesuatu. Namun ternyata aku telah membuat kesalahan. Ketika melihat Samacak yang bersiap menarik bilah pedangnya tanpa pikir panjang, Won Wei langsung melancarkan tinjuannya kepada Samacak. Won Wei menyadari apabila Samacak menggunakan bilah pedangnya, maka situasinya sama sekali tidak akan menguntungkannya. Melihat Won Wei yang menyerangnya secara bertubi-tubi, Samacak bergumam, "Dia telah berusaha untuk mendesakku. Apakah dia berencana menghalangiku untuk menggunakan pedang ini?" Di saat itu, Won Wei berusaha untuk mengincar semua titik darah yang dimiliki oleh Samacak dengan menggunakan lusinan bayangan teknik Storm Shadow. Won Wei bergumam, "Aku harus membuatnya menggunakan 9 teknik yang tersisa ketika dia masih menggunakan tangan kosong." Benar saja, Won Wei langsung melancarkan serangannya secara bertubi-tubi kepada Samacak agar ia tidak bisa menggunakan bilah pedangnya. Won Wei berpikir apabila ia menggunakan bilah pedangnya, maka situasinya sudah pasti akan berubah. Kemudian Won Wei langsung mengganti pola serangannya dengan menggunakan bentuk ketujuh dari seni bela diri Bloodhaven ketika melihat Samacak yang menarik bilah pedangnya. Namun Won Wei sangatlah terkejut ketika tangannya yang terkena bola besi yang dilemparkan oleh Samacak. Won Wei sama sekali tidak menyangka kalau pedang yang digunakan oleh Samacak hanyalah sebuah tipuan untuk menarik perhatiannya. Karena Won Wei sedang mengerang kesakitan, terlihat Samacak langsung melemparkan bola besi yang lainnya yang diarahkan menuju kepala Won Wei. Tetapi dengan sangat cepat, Won Wei langsung menyilangkan kedua tangannya untuk menahan bola besi itu. Meskipun Won Wei sudah memfokuskan semua ki-nya kepada telapak tangannya, akan tetapi tetap saja ia masih terdorong ke belakang. Terlihat Won Wei langsung memutar pergerakannya agar ia bisa mendarat dengan seimbang. Won Wei menyadari kalau Samacak sama sekali tidak menggunakan seluruh kemampuannya. Kemudian ia pun langsung melemparkan bola besi itu kepada Samacak untuk melakukan serangan balik secara mendadak. Akan tetapi serangannya hanyalah sia-sia karena bola itu langsung terbelah menjadi dua setelah terkena tebasan pedang yang dilancarkan oleh Samacak. Terlihat hutannya langsung terguncang dengan sangat hebat setelah terkena pecahan bola besi yang dibelah oleh Samacak. Melihat itu, Won Wei bergumam, "Meskipun aku sudah menggunakan Golden Bird Body, namun aku baru bisa menahan bola besi itu setelah memfokuskan semua tenagaku kepada telapak tangan. Tetapi tetap saja aku merasakan kalau tanganku hampir remuk dan juga hancur. Yang aku rasakan perbedaan kekuatan kami sangatlah jauh sampai-sampai aku pun merasakan kalau aku hanyalah seekor hama. Tetapi karena Samacak sudah menghunuskan bilah pedangnya, aku pun bertanya-tanya berapa lama lagi aku bisa menahannya." Dengan tatapan mata yang meremehkan, Samacak berkata, "Saat ini kau telah berhasil menahan 2 teknik, jadi kau harus berjuang untuk menahan 8 teknik yang lainnya." Tepat di belakangnya sambil berteriak, Samayung berkata, "Ayah, bukankah bola besi yang kau lemparkan adalah salah satu dari seni bela diri? Dan itu artinya kalau dia sudah berhasil menahan 3 teknik dari ayah." Mendengar ocehan anaknya, Samacak berkata, "Jika itu yang kau inginkan, baiklah, aku akan menghitungnya menjadi 3. Setelah mengatakan itu, ia pun meminta kepada Won Wei untuk menarik bilah pedangnya karena ia akan mengujinya dengan menggunakan pedang. Tanpa pikir panjang, Won Wei langsung menarik bilah pedangnya. Di saat itu, ia bersiap untuk melawan teknik keempat yang akan dilancarkan oleh Samacak, meskipun ia menyadari kalau itu jauh lebih berbahaya daripada ketiga teknik yang sebelumnya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.